Shalom teman-teman semuanya yang sedang menonton video saya kali ini. Terima kasih telah bergabung di channel YouTube Asria Harifa. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai peranan etika tutur berbahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah. Nah, teman-teman semuanya silakan ditonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Langsung saja teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan mengenai peranan etika tutur bahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah. Nah, tentu artinya di sini tidak lepas kaitannya dengan berbicara. Nah, berbicara adalah suatu komunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan tidak rentan hubungannya dengan etika tutur. Nah, etika tutur bahasa adalah sebuah normatif khusus ya, sebuah normatif atau kaidah yang berlaku di masyarakat tertentu dan sudah menjadi pedoman umum bagi masyarakat tertentu sehingga bahasa tersebut diakui sebagai bahasa yang sopan, santun, dan hormat serta sesuai dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Nah, teman-teman semuanya, di dalam peranan etika tutur berbahasa ini, tentu sebelum kita memulaikan percakapan kita harus mengenali tujuan pembicaraan kita, seperti memarahi, menyanjung, mendidik, dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga kita harus perlu mengetahui bahwa kapan kita bisa membuka percakapan, kapan kita juga menutup percakapan. Kemudian teman-teman, di dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita berbahasa ya. Menurut Sukatman 2012, hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika orang berbahasa yaitu yang pertama itu adalah latar dan suasana pembicaraan. Kita mengenali latar tempat, waktu, dan suasananya seperti apa. Kemudian kita harus mengenali siapa saja para peserta wicaranya. Contohnya ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kemudian kita harus juga mengenali tujuan pembicaraan yang jelas. Maksudnya tujuan kita itu harus jelas ketika kita berbahasa, seperti memarahi, menyanjung, mendidik, minta tolong, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, selanjutnya urutan aturan dan giliran wicara. Maksudnya adalah kita harus mengenali kapan kita membuka percakapan, kapan kita menyela percakapan, dan kapan kita menutup percakapan. Kemudian teman-teman, adanya topik pembicaraan yang sesuai. Maksudnya topik pembicaraan harus sesuai dengan penjelasan-penjelasan berikutnya. Kemudian alat ataupun saluran wicara. Maksudnya ketika kita berbahasa, kita boleh menggunakan alat-alat seperti media massa, HP, Telegram, faxmail, surat-surat, dan lain sebagainya. Tentu memiliki aturan-aturan tersendiri. Kemudian teman-teman, norma dan kaidah yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemudian ragam bahasa yang tepat. Artinya ketika kita berbahasa, kita harus mampu memilih ragam bahasa apa yang kita pergunakan. Contohnya kita menggunakan ragam bahasa resmi, ragam bahasa tidak resmi, ragam bahasa santai, dan ragam bahasa ilmiah. Tentunya kita menggunakannya di situasi dan di tempat-tempat tertentu. Contohnya kita sedang meeting, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa atau ragam bahasa resmi. Kemudian teman-teman, di dalam berbahasa ini juga tentunya bangsa Indonesia dulu diakui sebagai bangsa yang ramah dan beretika tutur ya, dimana di dalam sejarah mencatat bahwa ketika Bapak Presiden Soekarno berpidato, pemilihan kata dan kalimatnya yang sangat bijak dan nada serta ekspresinya juga yang begitu memukau, sehingga mampu menghipnotis seluruh masyarakat Indonesia diakui sebagai bangsa yang beretika dan berbudi luhur. Namun pada zaman sekarang ini kita mengetahui bahwa ada banyak para siswa yang
tidak memegang teguh keteladanan tersebut. Kenapa? Karena ada berbagai faktor yang menyebabkan kemerosotan tersebut, seperti teknologi yang semakin pesat, kebebasan penggunaan media massa, serta dengan demokrasi yang dijadikan sebagai dasar berpikir. Nah, kemudian teman-teman, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan para siswa tidak memegang teguh keteladanan tersebut. Nah, alangkah baiknya kalau kita lebih baik kalau kita memegang teguh keteladanan tersebut. Nah, kemudian teman-teman di dalam etika tutur bahasa ini juga ada yang namanya bahasa tubuh. Maksudnya bahasa tubuh ini adalah suatu komunikasi yang berkaitan dengan penggunaan simbol tanpa menggunakan kata-kata, seperti simbol sosial budaya, simbol religius, simbol perilaku sehari-hari, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, di dalam bahasa tubuh ini juga tentu ada karakteristiknya ya. Karakteristiknya seperti adalah sebagai cara manusia untuk mengekspresikan perasaannya. Kemudian merupakan ekspresi bahasa tubuh sehari-hari. Kemudian makna komunikasi bahasa tubuh ini sangat tergantung pada konteks tertentu. Kemudian bahasa tubuh mendahului pesan verbal, dan bahasa tubuh juga lebih jujur dibandingkan dengan bahasa verbal. Kemudian teman-teman, di dalam bahasa tubuh ini menurut Taufik tahun 2003 ada 3 makna bahasa tubuh, yaitu bahasa personal, bahasa sosial budaya, dan bahasa religius. Bahasa personal adalah bahasa yang mencerminkan komunikasi atau menunjukkan sifat kepribadian atau perasaan seseorang. Kemudian makna sosial budaya maksudnya adalah makna sosial budaya bahasa, norma ataupun kaidah yang berlaku di dalam sebuah masyarakat tertentu, sehingga bahasa tersebut adalah bahasa yang sopan, bahasa yang hormat dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Contohnya ketika kita bersalaman dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih dewasa dan lebih tinggi jabatannya dari kita, alangkah baiknya kalau kita membungkukkan badan sedikit. Nah, kemudian teman-teman, makna yang ketiga adalah makna religius. Maksudnya ini adalah makna bahasa tubuh yang menunjukkan simbol komunikasi manusia itu kepada penciptanya. Nah, kemudian teman-teman, di dalam bahasa tubuh juga tentu ada fungsi-fungsinya. Nah, fungsi-fungsi bahasa tubuh yang pertama adalah repetisi. Maksudnya repetisi ini adalah bahasa tubuh yang mengulang-ulang kembali bahasa verbal atau pesan verbal dengan cara mengangguk secara berkali-kali. Kemudian adalah kontradiksi. Maksudnya kontradiksi ini adalah fungsi bahasa tubuh yang menunjukkan penolakan. Kemudian aksentuasi. Maksudnya aksentuasi ini adalah fungsi bahasa tubuh yang menunjukkan penyesalan ataupun kecewa, seperti memukul sesuatu ataupun memukul meja. Kemudian komplementer. Maksudnya komplementer ini adalah fungsi bahasa tubuh yang berfungsi sebagai pelengkap atau melengkapi pesan verbal. Kemudian fungsi substitusi. Maksudnya fungsi substitusi ini adalah fungsi bahasa tubuh yang menggantikan pesan verbal dengan menggunakan simbol, ya, tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya mengacungkan jempol tanpa mengucapkan kata-kata. Nah, selanjutnya teman-teman, etika tutur berbahasa ini tentunya kita sudah mengenali tadi ya, bahwa etika tutur berbahasa adalah suatu kaidah normatif yang berlaku di dalam sebuah masyarakat tertentu dan sudah menjadi pedoman umum di masyarakat tertentu dan telah diakui, sehingga bahasa tersebut dapat dikatakan adalah bahasa yang sopan, santun, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Kemudian teman-teman, menurut Sukatman tahun 2012 menjelaskan ada beberapa aturan dasar di dalam berbahasa ya, sehingga komunikasi tersebut dapat dikatakan sebagai komunikasi yang sopan dan santun. Yang pertama adalah sikap bersahabat, sikap terbuka dan bersahabat.
Maksudnya ini adalah contohnya kita mendengarkan keluhan-keluhan orang lain dengan kita mendengarkannya dan kita juga meresponnya. Kemudian contohnya lagi ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua, yang lebih tinggi jabatannya dari kita, alangkah baiknya kalau kita membungkukkan badan sedikit. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua adalah pertimbangan tabu bahasa. Maksudnya pertimbangan tabu bahasa ini adalah kita harus mampu memilih bahasa-bahasa yang sopan, karena bahasa-bahasa sehari-hari kita ubah dia menjadi dalam bentuk yang lebih sopan. Contohnya kakus, jadi kita bisa mengatakannya dalam bentuk sopan, yaitu kamar kecil. Kencing kita bisa mengatakannya buang air kecil, dan berak kita bisa mengatakannya buang air besar. Kemudian teman-teman, yang ketiga adalah penggunaan bahasa ilmiah. Maksudnya penggunaan bahasa ilmiah adalah kita menggunakan bahasa ilmiah, kita mengubah bahasa sehari-hari ke dalam bentuk bahasa ilmiah supaya lebih sopan ya dan santun. Contohnya mencret kita bisa mengatakannya diare, air kencing kita bisa mengatakannya urin, ayan kita bisa mengatakannya epilepsi, dan dipotong kita bisa mengatakannya diamputasi. Selanjutnya yang keempat adalah penghalusan bahasa. Maksudnya penghalusan bahasa ini adalah kita mencari bahasa-bahasa yang baik, yang sopan, dan memiliki nilai yang beretika, karena setiap bahasa dan kata itu memiliki nilai dan nilai rasa yang berbeda-beda. Nah, contohnya adalah bodoh ya. Bodoh alangkah baiknya kalau kita ubah dia ke dalam bentuk halusnya seperti kurang cerdas. Miskin kita bisa mengatakannya di prasejahtera. Kemudian dipecat kita bisa mengatakannya di PHK, dan cacat kita bisa mengatakannya kurang sempurna. Kemudian teman-teman, yang kelima adalah penggunaan ungkapan normatif khusus. Maksudnya ini adalah kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain, sehingga kita tidak dikesani orang-orang bahwa kita itu adalah orang yang sok kuasa, sok hebat. Nah, contohnya yaitu tunggu giliran. Jadi alangkah baiknya kalau kita menggunakan bahasa normatif khususnya, yaitu dimohon dengan hormat untuk menunggu giliran. Nah, kemudian teman-teman, nomor 6 adalah penggunaan pronomina. Maksudnya penggunaan pronomina adalah ketika kita berbahasa kita harus mampu menggunakan kata ganti orang. Contohnya, orang pertama kita bisa mengatakannya saya, aku, hamba. Kemudian orang kedua kita bisa mengatakannya kamu, engkau, tuan. Kemudian orang ketiga kita bisa mengatakannya yaitu beliau, dia, dan mereka. Kemudian teman-teman, yang ketujuh adalah pemilihan kata yang bernilai rasa lebih halus. Maksudnya adalah kita harus mampu memilih bahasa-bahasa yang memiliki nilai rasa yang lebih halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, contohnya yaitu buntil, maksudnya yaitu hamil, beranak kita bisa mengatakannya itu melahirkan, melahap kita bisa mengatakannya makan siap atau santap siang. Itu juga berkicau kita bisa mengatakannya bersenandung. Kemudian teman-teman, yang terakhir adalah penggunaan bahasa tubuh secara tepat. Maksudnya penggunaan bahasa tubuh secara tepat, contohnya yaitu ketika ada orang yang sedang berbicara kepada kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita menaruh kedatangan di depan dan menaruh perhatian mendengarkannya. Kemudian teman-teman, contohnya lagi ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua ataupun yang lebih dewasa, yang lebih tinggi jabatannya dari kita, alangkah baiknya kalau kita merendahkan diri atau membungkukkan badan sedikit. Nah, itulah contoh-contohnya penggunaan bahasa tubuh yang tepat. Nah, itulah teman-teman semuanya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya sadar dalam penyampaian saya di materi ini ada banyak kesalahan dan kekurangan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.